Tuhan di sini bukan merujuk bahwa Yesus itu adalah Allah. Tadi saya bilang gelar yang diberikan kepada Yesus karena Yesus diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Ada teman-teman lain berbicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya langsung menghajar mereka. Kalau memang bilang Yesus itu adalah Allah, di mana ayatnya yang bilang Yesus itu adalah Allah? Selalu mereka memakai Yohanes 1 ayat 1. Padahal Yohanes 1 ayat 1 itu menceritakan tentang keberadaan Yesus. Bagaimana Yesus itu, siapa Yesus itu. Bukan berbicara tentang Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu sedang menjelaskan Yesus itu berasal dari mana? Itu adalah Yesus. Sabar Pak Immanuel, nanti. Biarin tanggal Bu, biarin. Sudah pendeta, itu pendeta loh. Serius, dari Papua. Silakan Pak Gus. Silakan Pak Immanuel. Kita berdiskusi. Kayaknya dia amuan deh. Silakan. Ketika saya mendengar satu penjelasan bahwa Yesus itu Tuhan, saya terima. Ketika saya mendengar penjelasan bahwa Yesus bukan Allah, maka tentu saya bertanya-tanya, kenapa bisa demikian sedangkan Alkitab mengatakan bahwa dia Tuhan dan Allah? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan saya, mengapa ada pemikiran demikian bahwa Yesus bukan Allah? Kalau dia bukan Allah, maka sia-sialah penyembahan atau penghormatan yang dilakukan oleh iman Kristen. Karena kita sedang menyembah manusia yang menjadi Allah, bukan Allah yang menjadi manusia. Nah, Kristen itu menyembah Allah yang jadi manusia, bukan menyembah manusia menjadi Allah. Itu harus dipahami. Itu Pak Christian. Jadi sia-sia kalau kita mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Nanti saya akan tanggapi. Silakan Pak. Iya, sia-sia kalau kita mengatakan Yesus bukan Allah. Dan yang kedua, mengenai Yesus adalah utusan. Nah, utusan yang dimaksud ini utusan yang bagaimana dulu? Ini yang banyak tidak dipahami oleh teman-teman di luar Kristen, bahwa mereka menganggap Yesus sebagai utusan itu seperti Immanuel, jangan bilang di luar Kristen, itu pendeta Pak Kristen. Iya, kau sedang berbicara dengan Pak Kristen, jadi nggak ada sangkut pautnya kami di luar Kristen. Iya, saya menjelaskan begini, utusan yang dimaksud kami nih. Utusan yang dimaksud yang melekat pada diri Yesus itu bukan seperti para nabi, bukan seperti Musa, bukan seperti Yesaya, bukan seperti itu. Tetapi utusan yang dimaksud itu supaya dia memperkenalkan Bapa yang tidak pernah dikenal itu, menyatakan Bapa yang tidak pernah kelihatan itu yang dimaksud dengan utusan pada diri Yesus. Bukan utusan yang membawa wahyu, menerima wahyu, bukan seperti Nabi Musa, utusan, bukan. Itu yang harus dipahami tentang Yesus sebagai utusan. Maka tingkat utusan Yesus itu berbeda dengan utusan para nabi-nabi yang lain. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan bahwa dulu Allah menyatakan semuanya itu lewat nenek moyang, para nabi. Tetapi pada zaman akhir dia menyatakan dirinya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi utusan yang dimaksud Yesus itu adalah utusan yang memperkenalkan yang benar itu, yaitu Bapa yang tidak terlihat itu. Maka dia bilang aku dan Bapa adalah satu, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi Yesus itu representatif dari Allah Bapa yang tidak pernah terlihat. Oke, begitu ya. Oke, silakan Pak Christian. Ya, kalau Anda bilang utusan daripada yang lain, ya saya setuju. Yesus itu utusan lain daripada utusan-utusan yang lain. Karena yang satu ini diutus Sang Firman lah, yang diutus, yang menjadi manusia, atau yang tadi saya sebut anak tunggal Bapa. Ya memang lain daripada nabi yang lain. Dia utusan yang buat saya ibaratnya ya, saya pakai kata lebih tinggi daripada utusan-utusan yang lain. Tetapi kalau Anda bilang Yesus itu adalah Allah, dan memakai Yohanes 1 ayat 1, buat saya Yohanes 1 itu Anda gagal memahaminya, karena Yohanes 1 ayat 1 itu sedang menceritakan asal mula siapa Yesus itu yang sebenarnya. Bukan berbicara Allah, tapi berbicara tentang siapa sih Yesus itu, dari mana keberadaannya berada. Itu dia. Dan kalau kita berbicara tentang Tritunggal, Tri itu berbicara tentang pribadinya, Tunggal itu berbicara tentang keilahiannya. Artinya keilahiannya apa? Yesusnya berasal dari sana. Maka dia sehakikat dengan Allah, itu betul, dia berasal dari sana, sehakikat. Tapi ketika berbicara pribadi, dia berbeda. Dia adalah Sang Firman.
logika saya berjalan. Kalau Anda bilang bahwa Yesus itu adalah Allah, kenapa kalau begitu Yesus itu harus berdoa kepada Bapa di sorga? Logika saya berjalan. Kenapa kalau Anda bilang Yesus itu adalah Allah, kenapa Allah harus mati? Tetapi kalau saya bilang Yesus itu adalah Tuhan yang diberi kuasa di bumi dan di sorga, itu masuk akal logika saya. Karena dia adalah perantara. Kalau Anda bilang dia representatifnya Allah, yes, benar, representatifnya Allah. Karena anak tunggal Bapa, gennya itu pasti. Biasa kalau kita berbicara anak dan Bapa, ada gen yang turun kepada anaknya. Kalau saya punya anak laki-laki, pasti anak saya mirip dengan saya. Yes, gennya Allah, sifatnya Allah, keilahiannya Allah tidak terpisahkan dengan Yesus. Itu betul. Maka pribadi Yesus, dia yang firman menjadi manusia, itu nyambung. Tetapi ketika kita bilang berbicara tentang Allah yang tidak kelihatan dan Anda menyamakan Yesus dengan Allah, buat saya tidak masuk di logika, Pak. Dan bukan tidak masuk di logika, ada banyak memang kekristenan yang tidak mengerti soal itu. Oke. Saya tanggapi, Pak, ya. Hal yang paling fatal di dalam kekristenan itu adalah ketika kita tidak mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah. Itu hal yang fatal. Nah, saya akan membawa satu dalil yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 5, 6 dan 7. Markus pasal 2 ayat 5, 6 dan 7 saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, ayat 7, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Nah, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa bagaimana mungkin kalau Yesus bukan Allah, dia bisa mengampuni dosa? Orang Yahudi memahami bahwa yang bisa mengampuni dosa hanya Allah saja. Nah, itu artinya di sini sedang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia sedang menunjukkan bahwa dia juga adalah Allah. Jadi Allah yang dikenal oleh Israel itu bukan hanya Allah Bapa saja, tetapi anak juga yang keluar dari dia adalah Allah. Nah, ini yang tidak mungkin kita bisa sangkal, Pak Christian. Nah, ketika kita sudah mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, maka sebenarnya itu kegagalan kita di dalam iman Kristen kita. Dan itu adalah Oke, Immanuel, biar Pak Christian tanggapi. Pak Christian, sebelum ditanggapin aku bantu. Dia bilang kan dia mengampuni. Pak Christian, Yohanes 5:30 kata Yesus, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku." Silakan Pak Christian. Ya, jadi saya nggak pakai ayat itu. Sebenarnya Pak Immanuel itu lupa ya ayat yang tadi saya sudah narasikan dari pertama. Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Ingat baik dalam Matius 28, dia sudah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Anda harus ingat baik. Ayat itu berbicara, Yesus sudah diberikan mandat, kuasa dari sorga dan di bumi. Maka Yesus berhak menghapuskan dosa manusia. Dan itu yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Dan itu yang gagal Anda pahami juga. Anda lupa bahwa Yesus ini sudah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Maka dia layak untuk mengampuni. Tapi bukan berarti dia adalah Allah. Dia Tuhan, yes, dia Tuhan. Allah tidak. Sama saya kasih contoh. Kalau Anda tahu di dalam kehidupan bangsa Mesir, kalau Anda tahu cerita tentang Firaun dan Yusuf, Yusuf sudah diberi kuasa oleh Firaun untuk menangani seluruh bangsa di Mesir. Tapi apakah Yusuf disebut Firaun? Tidak. Sampai sini Anda paham? Kenapa sampai Yesus bisa mengampuni dosa manusia? Karena dia sudah diberikan gelar kuasa di bumi dan ingat baik, di sorga. Ingat baik. Ya. Matius 28 nomor 18. Saya akan bawa dengan satu ayat lagi supaya Anda sadar benar-benar, Pak Christian, ya. Roma 9. Jemaat menyadarkan pendeta. Roma 9. Pak Christian sudah baca ayat ini belum, Pak Christian? Bentar dulu ketawa. Jemaat mau menyadarkan pendeta. Iya, Pak Christian. Anda sudah membaca belum Roma 9 ayat 5? Saya mendengarkan. Silakan.
Iya, iya, Anda sudah pernah membaca Roma 9 ayat 5 belum? Baca Pak, saya mendengarkan. Nanti setelah itu Oke, saya respon. saya akan bacakan ayat ini. Semoga ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus Allah. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana mungkin Anda sanggup membantah ayat ini, Pak Christian, kalau Yesus bukan Allah? Ya, oke. Makasih. Saya akan pakai ayat di dalam kitab Korintus yang disebutkan bagi kami hanya ada satu Tuhan saja yang merujuk kepada Yesus Kristus dan satu Allah saja, yaitu Bapa di sorga. Oke, itu jawaban saya. Oh, Oke. tidak Pak. Loh, Tidak bisa demikian. Tidak bisa begini, demikian. kalau Anda memakai satu ayat, saya tidak perlu berbusa Tidak. ngomong dengan Anda. Saya akan mengeluarkan satu ayat juga yang merujuk kepada Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu merujuk kepada Bapa di sorga. Semakin Loh, Anda semakin bisa, begini, semakin Anda bisa semakin Anda mengeluarkan menerasikan, ayat, masa saya tidak bisa mengeluarkan ayat yang menguatkan statement saya? semakin Anda menerasikan hal tersebut, maka saya semakin yakin bahwa Anda bukan Kristen. Silakan Pak, Anda bisa cek saya. Akun Iya. saya jelas, Iya, semua saya sangat benar. yakin Anda bukan Sampai Kristen yang sekarang saya itu sesungguhnya. jelas keberadaannya Pak. Bagaimana Sampai mungkin Anda menolak Yesus adalah Allah? Itu hal kemustahilan. Pak, saya bilang ya, Anda Enggak. mengerti tentang Tritunggal tidak? Tidak Kecuali ada Anda urusan bukan tentang Tritunggal. Menolak Yesus sebagai Allah itu Anda adalah mengerti tentang antikris. Tritunggal tidak? Kecuali Anda bukan Tritunggal. Anda mengerti tentang paham Tritunggal? Tri itu berbicara pribadi, tunggal Pak, itu berbicara hakikatnya Allah. Bukan Oh sudah, berarti saya sudah memahami Anda. begini. Oke, kalau Anda bilang saya bukan Begini. Kristen, Anda bisa cek akun saya semua. Saya orang yang jelas Pak. dan saya diakui di sini. Begini, kalau Kristen Oke. pasti mengakui Yesus itu Allah dan Tuhan. Tidak mungkin hanya mengakui dia sebagai Tuhan saja. Pak, Anda mengerti tentang konsep Tritunggal atau tidak? Anda Kita memahami berbicara konsep kristologi. Kita berbicara kristologi ini. Kristologi itu tidak terpisahkan dengan konsep Tritunggal, Pak. Kristologi Kecuali itu- Anda kristologi tidak itu- memahami konsep Tritunggal. Kalau Anda tidak Kristologi memahami konsep itu- Tritunggal, sabar ya dulu, wajar Pak. saja. Pak Christian, Ya, kristologi itu berbicara tentang menerima Allah, menerima Yesus itu sebagai Allah dan sebagai manusia. Kristologi itu berbicara tentang siapa Yesus itu yang sebenarnya. Kita mengetahui Yesus itu yang dia. sebenarnya itu Maka siapa? kalau Maka Yesus tadi saya sudah maka bilang, kalau Yesus bukan pengetahuan- Allah, kalau Yesus bukan Pengetahuan Allah, kristologi itu siapa? Berbicara tentang yang kalau berkuasa, Pak. kalau Yesus bukan Allah, ngapain kita sembah dia? Loh, saya sembah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Enggak, Itu harus, ada harus ayatnya. menyembah Yesus karena tidak ada orang yang bisa mengenal Bapa tanpa Yesus dan penyembahan Justru kepada Bapa karena itu perantara disetarakan dengan kami sama adalah Yesus menyembah Kristus. Bagaimana Justru mungkin karena Bapak itu bisa mengatakan perantara menyembah kami adalah Yesus Kristus. menyembah- Kenapa harus Yesus Bagaimana- Kristus? Karena dia yang bagaimana dari Bapak sorga bisa mengatakan turun ke dunia Bapak ini. menyembah Bapak? Hanya orang yang dari sorga, hanya orang yang dari sorga, manusia yang dari sorga tahu tempat jalannya ke sorga. Jadi Iya. kami menyembah Bagaimana Bapa di mungkin sorga Anda melalui Yesus menyembah Bapa Kristus. tanpa menyembah Yesus? Wah, Itu mustahil. kami menyembah Bapa, kami menyembah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Maka kami mengakui Yesus maka Kristus Anda itu harus adalah Tuhan. Anda harus mengakui Yesus Allah. Wah, Bagaimana mungkin Anda berbicara menyembah tentang Bapa di sorga teologi, tapi tidak mengakui pribadi Yesus sebagai itu Allah? bukan Itu omong pribadi. kosong. Itu omong Anda kosong, Pak. berbicara tentang teologi, pribadi Nah, itu Yesus omong- itu bukan itu omong Allah. kosong, Pak. Yesus itu Kalau adalah begitu. pribadi Sang Firman. Dia adalah pribadi Sang Firman. Pak, Kecuali Anda menganut paham oneness ya nggak masalah. Tapi kalau Anda Pak, menganut paham Pak. Tritunggal, saya berbicara tentang Tri itu pribadi, tunggal itu hakikatnya dia dengan Allah. Tetapi Yesus bukan berarti bukan dia Allah, adalah Pak. Allah. Kalau Yesus bukan Allah, Pak, celaka, Pak. Kita celaka, Pak. Kalau Yesus bukan Allah, kita itu celaka, Pak. Kita nggak bisa adalah sampai ke Tuhan. Bapa. Pak, saya sekali lagi, Yesus itu adalah Tuhan. Kitab Korintus menjelaskan bagi dia kami Tuhan. hanya ada satu Dia Tuhan juga saja Allah. dan satu Allah Dia yang Tuhan merujuk dan kepada Allah. Bapa di sorga.
Aduh, Anda ingin itu menghapus ayat itu. Anda ini ingin saya menghapus. meragukan kekristenan Anda kalau begini. Kalau Anda meragukan tidak mengapa, saya tidak perlu khawatir. Begini, kalau Anda begini, meragukan begini, kekristenan Bunda saya. tengahin, Bunda tengahin. Ini Pak Immanuel, Pak Christian dia Tritunggal. Gitu, Bu. Enggak, ini Bu, Kak Vera, di mana-mana ya, iman Kristen sejak purbakala itu mengakui Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Nah, Pak, bagaimana Anda yang sekarang? pengetahuan, Pak. Bagaimana Anda pergi ke sekarang gereja sebentar. ada satu Anda pergi ke pemahaman, gereja bagaimana Katolik sekarang ada satu yang pemahaman menganut paham Tritunggal. yang Anda pergi ke mengatakan gereja bahwa Protestan yang Yesus menganut hanya paham Tuhan Tritunggal. saja, bukan Di mana Allah. ada yang bilang Yesus itu adalah Allah, kecuali jemaat Maka- ya yang tidak mengerti. Maka Tetapi kalau ini pendeta adalah yang sudah ajaran mengerti, yang tidak yang sudah alkitabiah. belajar, Begitu, mereka Bu akan Vera. bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Begitu, bukan Bu Vera. Allah. Iya, 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 Kristen paham, itu paham. mengimani Yesus adalah Allah dan Tuhan. Itu dia. Kalau Bunda ada Hesti paham nggak, Bunda Hesti? Yesus itu Bunda Allah itu dan juga Tuhan paham. dalam iman Kristen dan dalam Alkitab. Saya sependapat dengan Pak Christian. Saya sependapat dengan Pak Christian. Saya teman-teman, pendapat. masih perlu Karena Pak Saya dulu ya, Immanuel, saya. Karena Muslim Immanuel. tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah. Saya sependapat Immanuel. Iya. Saya sependapat dengan Immanuel. Oke, Bunda sependapat dengan Immanuel. Ah, jangan kendor Pak Immanuel. Pak Christian ini perlu dipertanyakan lagi kekristenannya ya. Waduh, bahaya di Bang Jangan Darbo ini nih. Kristen yang menyusup ini. Kristen yang menyusup. Karena begini, Kristen yang Bentar, mengusung pendeta itu dari Papua. begini. Bentar, Immanuel, izin, ada Maliki juga kita sapa dulu ya. Dalam Boleh Matius ya, pasal Immanuel. 23, Kak Vera, saya jelaskan sebentar dulu. Dalam Iya, Matius oke, pasal oke, lanjut. 23, Yesus sudah wanti-wanti dalam Matius pasal 23, Yesus sudah wanti-wanti bahwa akan ada nabi-nabi palsu, akan ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Maka kami tidak heran lagi kalau ada pengajaran model begini, mengaku Kristen, mengaku pendeta, tetapi isi ajarannya bukan Alkitabiah. Kita nggak heran lagi. Ini sudah hal yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Inilah orang-orang yang sudah memutarbalikkan kebenaran Pak Immanuel, firman. kalau tidak Alkitabiah, kenapa saya pakai firman untuk menjelaskan kepada Anda? Pak, iblis Oke? saja pakai firman, Pak. Iblis Pak, pakai firman, Pak. Saya iblis pakai firman untuk menjelaskan kepada Anda, dan firman itu tertulis, bukan tidak tertulis. Jagoan Oke? saya ini Iblis, Immanuel. Iya, iblis benar, mencobai benar. Yesus pakai firman. Iblis mencobai Yesus pakai firman. Jadi jangan heran, Pak. Oh, Pakai ini firman pun- Pak Immanuel, Bunda bantu yang di 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu yang tidak Iya, mengaku jadi- bahwa Yesus Kristus jadi telah datang begini. sebagai manusia. Menolak Yesus sebagai Allah dan menolak Yesus sebagai manusia itu antikris. Alkitab sudah mencatatnya. Itu sudah Immanuel, enggak itu. Kitab itu sudah Immanuel, 2 Yohanes 1 nomor 7 tidak ada kata Allah. Bibir kotu. 2 Yohanes 1 nomor 7 tidak ada kata Allah berdua. Baca. Oh, Yesus Baca dulu, baca. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oh, udah Itu menunjukkan dijelaskan dia tadi. Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya apa? Kalau dia bukan Allah, maka mustahil dia berkata demikian. Maka Itu saya tidak heran lagi dengan hakikat Maka dengan saya Allah, tidak heran tapi lagi, bukan Pak berarti Christian. pribadinya adalah Allah. Anda Oh, tidak mengerti Pak. tadi. Saya bilang Tritunggal, Tri itu berbicara pribadi, Tunggal itu berbicara tentang hakikatnya. Yesus Tapi itu sebentar, saya Allah mute dan dulu ya, Tuhan. Pak Immanuel. Mohon maaf, saya mute dulu teman-teman. Silakan lanjut, anak saya sebentar. Iya. Saya tidak Tenang heran. Pak, saya di belakang Anda. Saya pendukung Anda Pak Christian. Tetap Pak Immanuel, tetap Kita tidak semangat. heran. Kita Aku tidak bersamamu. heran hal yang begini. Si Darbo. Iya, Bunda juga ikut di Pak Immanuel, Bunda di Immanuel. Immanuel Nggak, gini, atau oke. Kristus itu tidak Tunggu dulu ada Alvin. Tunggu dulu kakak. Alvin kau di pihak siapa? Saya pihak Bang Christian dulu lah sementara. Ada yang saya bertanyakan Udah, kepada dua. Immanuel. Kristenan itu tidak perlu dukungan dari manapun. Dia Oke, berpegang gini kepada Bang sumber Immanuel. Alkitab. Bang Immanuel, Anda kan mempercayai bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, benar? Alkitab menyatakan itu, Oke. maka saya beriman. Coba Anda bacakan kepada saya di Matius 23 ayat 9 dikatakan oleh Yesus, jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yang di surga. Oh, Yesus iya, mengatakan itu dia di bumi. Dan dia Bapa melarang orang mengatakan siapapun bapa di bumi ini jangan disebut bapa. Iya, karena Bapa yang baik itu hanya satu saja, yaitu Allah Bapa di sorga. Berarti bukan Yesus dong.
Loh, Yesus memang dalam iman Tritunggal Kristen. Yesus bukan Bapa, Yesus anak. Iya, Bapa maka ya itu ini kan Bapa. Bible. Menurut Anda Bapa gimana ya itu? Bapa. Begini Bang, Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Tapi mereka satu hakikat. Nah, Dalam jadi kata kesatuan Yesus yang gitu sempurna. gimana Bang? Abang kan menuduh Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Bukan Namun menuduh. Yesus mengatakan di dalam Matius 2:39, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena Bapamu hanya satu, yaitu yang di sorga. Iya, Itu gimana? betul. Memang betul Bapak. Berarti Bapak Yesus hanya bukan di Bapa surga. itu dong? Loh, Yesus bukan Bapa. Ya bukan. Berarti bukan Allah ya? Loh, Bapa pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Allah, Bapa Allah. Enggak heran, kita enggak Pribadi, itu. pribadi. Nanti ujung-ujungnya ke manusiaan yang adil dan beradil. Pribadi kan. Tenang, Immanuel. Kalau Allah Tenang, Immanuel. Saya bantu kau. Kata Thomas kepada Yesus. Begini loh. Thomas kepada Yesus. Ya Tuhan Allahku. itu Ini benda Thomas mati. dong. Benda mati Allah itu. Dalam Kristen kita mengimani Allah itu pribadi karena dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Allah itu begitu, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Allah punya perasaan, berarti Allah pernah jatuh cinta. Waduh, berarti Allah katanya punya perasaan, berarti pernah jatuh cinta. Allahnya Mbak Esti Wih, itu keren kali dia apa punya nyuap. perasaan. Gitu Allah loh. Mbak Esti. Iya, berarti Allah pernah jatuh cinta dong kalau punya Mbak Esti perasaan. berarti batu ya, enggak punya perasaannya. Kan aku manusia, kok panas kau? Hidup atau tidak? Aku manusia loh. Kalau Allah kan Allahnya beda. Kak Hesti itu punya perasaan atau tidak? Kalau tidak berarti benda mati. Punya, Berarti punya. Aku punya perasaan. Aku pernah jatuh cinta. Terus Allah pernah jatuh cinta. Allahnya ada Hah? perasaan nggak? Allahnya nggak ada perasaan. Allahnya Kak bagaimana Hesti ada pernah jatuh perasaannya? cinta enggak? Saya tanya Allahnya Kak Hesti. Allah kami tidak jatuh cinta. SWT Allah dong. Karena Allah Berarti Allah SWT tidak ada perasaan benda mati. Allah dong. Ini si Deo. Coba kita Pak berdalil. Deon. Karena Anda, saya menduga Deon tadi Anda ngomong. tetapi mengganggu. Pak Deo naik-naik Kami, ya, ya, jangan ayo kita menyerang-nyerang Berarti kalau Allah Islam. tidak punya perasaan berarti dia benda mati. Yang mempunyai perasaan itu adalah makhluk. Berarti Allah Itu yang bisa Anda disebut harus pahami. Berarti Allah itu bisa bukan saja hidup, pohon, dia bisa adalah saja maha batu, hidup. karena Allah dia tidak maha punya hidup. perasaan. Itu yang Anda harus pahami. Loh, bagaimana Nah, ketika kita Anda mengatakan mendudukkan Allah Yesus mengasihi? adalah Allah, saya dengarkan. Ketika Anda mendudukkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kita Tunggu clearkan dulu. Kalau Allah tidak punya perasaan, bagaimana dia disebut maha mengasihi, maha Dia pengasih kalau dia maha. tidak punya Ketika perasaan? dia dikatakan maha, segala-galanya, Pak. Tidak. Kalau dia dikatakan maha pengasih, bagaimana dia tidak punya perasaan? Tapi tidak gini Bang. Bagaimana itu perasaan Dia maha itu pengasih berarti bukan kepada maha siapa? perasaan Bang. Allahnya Kak Hesti itu tidak berperasaan. Nah, Tuhannya Mbak Hesti sama dengan Tuhan saya karena saya Islam, Berarti dia Tuhannya Muslim. Allah- Sama-sama. Allahnya Mbak Hesti tidak bisa Jadi disebut begini maha pengasih. Pak. Yang Tidak bisa mempunyai disebut maha perasaan pengasih, itu, yang karena punya tidak punya rasa itu perasaan. adalah makhluk. Tidak. Masa Tuhan Berarti punya Allah itu perasaan? tidak maha kasih. Maha Berarti Allah tidak kasih, maha kasih karena maha mengasihi itu pasti ada segala-galanya. perasaan. Kalau Allah Di mengasihi mana? pasti ada Ayo perasaan. kita pakai dalil. Iya, pakai dalil coba Iya, kita, Pak. buktikan saja. Iya, pakai dalil kita. Allahnya Kak Hesti tidak punya perasaan, berarti Allahnya Di Kak Hesti dalam itu benda Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa Bagaimana dengan kita makhluk. mengatakan Allah maha pengasih? Jadi kalau Anda Allah tidak punya mengatakan perasaan? Tuhan Anda, Allah Anda itu punya perasaan, wajar. Karena Jawab dulu. Anda mentuhankan manusia, kan seperti Ya. itu, Pak. Saya tambahkan Pak Dalbo. Immanuel, gini Immanuel ya. Saya jelasin kepada kamu Immanuel. Allah Maha Tapi dia Pengasih tidak itu punya dia perasaan. dengar dulu Immanuel. Jawab dulu, Ya, jawab dulu. Dengar, iya saya menjawab ini. Kenapa kalau Allah tidak Iya, saya jawab. Baik, saya jawab ya. Jadi begini Manuel ya. Perasaan itu adalah otoritas sifat terendah kepada makhluk manusia. jangan Nah begitu. itu, tunggu Pertanyaan saya jelaskan, adalah, saya jawab. kalau Allah Saya Maha menjawab. Pengasih, berarti dikatakan, Allah ada ya. perasaannya. Otoritas yang Kalau terendah Allah itu tidak sifat punya itu adalah perasaan, perasaan. bagaimana dia disebut Perasaan Maha itu Pengasih? bisa mengada-ngadakan perasaan. Artinya itu belum tentu iya, belum tentu Jangan tidak. artikan kata Itu namanya perasaan. Jangan artikan Anda perasaan. berperasaan ini sekarang. Jangan Jadi yang diartikan, dikatakan perasaan tapi itu, saya tanyakan otoritas itu, adalah, sifat itu untuk kepada manusia. Karena itu sifat Kalau otoritas Allah paling rendah. Itu maha pengasih, bro. Allah Hah? Anda percaya Allah maha Makanya pengasih? Allah Maha Pengasih, Bang. Dikatakan Maha Kalau Pengasih Allah itu Maha otoritas Pengasih, paling tertinggi, mengapa Anda tidak ada percaya duanya. dia punya perasaan? Kalau punya Mengapa perasaan Anda tidak itu percaya namanya dia punya otoritas perasaan? terendah. Kalau Anda Tuhan percaya kami dia bukan Maha otoritas Pengasih. terendah loh. Sabar Itu. dulu, jangan omong otoritas terendah. Anda Iya. percaya Allah maha pengasih?
Ya, Tapi Allah itu tidak udah otoritas percaya bahwa tertinggi. dia punya perasaan. Maha pengasih, maha penyayang. Dikatakan Bagaimana maha dia tidak penyayang, punya perasaan? dia bukan berperasaan, Bagaimana Bang. dia tidak punya Dengar ya, perasaan? kalau namanya perasaan itu bisa manipulasi. Dia berperasaan menyayangi tetapi tidak menyayangi. Itu namanya perasaan. Makanya perasaan itu dikatakan, dengar ya, perasaan itu otoritas terendah karena itu memiliki namanya nafsu. Kalian Itu. tidak bisa lari kemana-mana. Jadi Ini dikatakan sudah- maha penyayang. Maha penyayang itu sudah merangkup, itu otoritas tertinggi, Logika, bukan berperasaan. sudah lari dari logika, Nah itu. Namanya Lari kemana? perasaan itu Argumentasi kalian otoritas nggak kuat. terendah. Argumentasi kalian nggak kuat. Bisa ngomongnya gantian nggak Pak Immanuel? Iya, saya Kesurupan berstatement dia. dulu. Masa Iya masih gantian dong kesurupan? ngomongnya. Iya, Kalau saya nggak saya statement turunin dulu ya. Bapak. Ah, Oke, saya bikin statement satu ngamuk kali dulu. Nanti aja. mulai mendengar. Ya udah, Nah, gantian. ketika kita Oke. berdialog, Pak, Teman-teman Muslim terlebih percaya, dahulu kita menampilkan data. teman-teman Ketika kita Muslim menjabarkan percaya maha, bahwa berarti Allah segala-galanya. itu Maha Pengasih. Tapi Ketika kita berbicara maha, itu artinya segala-galanya. itu Masa berarti Tuhan tidak punya tidak perasaan? konsisten. Memangnya manusia Allah pengasih kok tidak punya perasaan, kan jadi aneh. yang Kita punya jawab, perasaan itu dijawab Pak Bapak makhluk. diam. Biar Bang Darbo jawab, Bapak diam dulu gantian. Gitu Jangan kasih loh, Pak pengertian apa itu Immanuel. perasaan. Jangan kasih pengertian lagi. Jelaskan mengapa Pengertian Allah yang perasaan Maha Bapak Pengasih itu menurut tidak punya Bapak itu apa, perasaan. Pak? Siapa yang bisa merasa? Jangan lari ke pengertian. Yang saya Enggak- tanya, enggak yang tahu saya juga dia. tanya, kalau Allah Maha Pengasih, kalau Allah pengasih, bagaimana Udah, mungkin dia tidak punya perasaan? Bang Immanuel, ini kan ada yang tertulis di dalam Bible Anda ini ya. jangan Bahwa lari ke Bible Yesus, saya. tunggu dulu, ini kayak gitu. Yesus kan mengambil domba anggur. Yesus kan meminjam keledai. Dia tadi kan kamu, tunggu dulu. Jangan framing ke situ, jangan Ini framing ke situ. dengar Anda dulu. tidak menjawab. Kan katanya Oke, Tuhan gantian Maha- Immanuel. dia nggak mau dengar. Woi Immanuel, kau bisa diajak diskusi nggak kau Immanuel? Nggak mau Aku tengok dengar. kamu nyerocos mulu kau Makanya Immanuel. jangan framing. Kok framing Kok framing framing? ngomong dulu. Coba kau diam dulu. kau. Gantian ngomongnya. Gantian ngomongnya. Bisa. Kau sendiri Oke, punya mulut. tanggapi argumentasi saya demikian. Dengarkan dulu. Kalau kita percaya Allah itu pengasih, bagaimana mungkin kita tidak percaya dia punya perasaan? Kan omong kosong Udah. kalau begitu. Udah. Bisa Ya, silakan, gantian, dijawab. Jawab Diam argumentasi mulutnya, saya, diam, jangan diam. melenceng. Kalau nggak saya turunin, diam. Lanjut, Bunda Hesti atau siapa yang mau jawab? Oke, Allah kami itu bukanlah makhluk. Allah kami maha pengasih, rahmatnya luas. Allah kami itu Pertanyaannya maha punya kasih perasaan sayang, atau tidak? tapi dia bukan Punya makhluk perasaan yang atau sama tidak? seperti kan. Pertanyaannya. Ya, kamu ngomong saya diam, saya ngomong kamu ikut diam. Kamu diam, kamu ngomong saya diam. Perasaan atau tidak? Jawab dulu. Punya perasaan atau tidak? Bapak kalau mau kesurupan di gereja, Pak. Ini menanggapi. Dia ngomong kita diam. Masa bertanya aja kesurupan, ditanya Enggak nggak percaya kesurupan juga, apakah bertanya kesurupan Allah juga. itu punya perasaan? Bapak Saya tanya maunya dulu. apa sih? Saya tanya dulu. Sudah jawab dulu. dijawab Pak tadi sama Bunda Hesti. Allah kami Saya itu sudah bukan tanya Kak Hesti. makhluk. Kak Kamu Hesti tanya lagi percaya. Allah kamu punya perasaan apa enggak? Punya perasaan Kalau atau yang tidak? punya perasaan itu namanya makhluk Pak. Masih nggak Allah ngerti? SWT punya Udah perasaan dijawab. atau tidak? Saya tanya dulu. Saya jawab ya, saya jawab dia. Udah siap ya? Tidak. Dah. Allah kami tidak punya perasaan. Karena saya juga tahu bagaimana perasaan Allah saya kepada saya. Oke. Saya tidak tahu. Dan saya udah jawab. Sekarang giliran saya. Saya Kalau udah dia tidak jawab. punya perasaan, Saya udah jawab. Sekarang giliran dia bukan saya. pasti. Saya udah astagfirullahaladzim. Saya perempuan, saya ngalah loh. Kamu laki-laki lebih perempuan mulutnya. Gini Pak Immanuel kan udah dijawab. Sekarang gantian Bunda Hesti mau nanya, Bapak diam dulu. Kan dijawab saya berarti yang menanggapinya. Kan dia bilang berarti Lah itu Allahnya- terserah Bapak Allahnya mau udah terima apa istiwa, enggak, punya kan udah perasaan, kita dijawab. benci ya. Otak Bapak nggak nyampe itu urusan Bapak ya. Kak Hesti Bukan tidak urusan punya kamu. perasaan. Udah Tidak diam. punya perasaan Allah. Saya punya pertanyaan, Anda mengatakan Tuhan Anda, astagfirullah. Saya perempuan ngalah Ini laki-laki lebih dari mulutnya perempuan lebih mulut kau perempuan. Immanuel. Iya, awal Iya, mulanya saya saya perempuan support ngalah loh. loh. Lebih dari perempuan mulut kau Logikanya rupanya. begini. Iya, saya perempuan Allahnya tidak ngalah. punya perasaan. Woi, kau Immanuel, Kalau kau bisa Allahnya diskusi tidak nggak punya Immanuel? perasaan, Kau kayak perempuan maka gitu mulut Allah kau. itu tidak bisa disebut Udah maha saya ikutin penyayang. kamu nih, saya Oke, ikutin. oke, Udah saya gini. jawab, Allah kami tidak punya perasaan karena saya tidak tahu bagaimana perasaan Allah saya terhadap saya sekarang ini. Apakah dia punya perasaan cinta kepada saya? Saya tidak tahu. Nah, pertanyaan Oke, saya, berarti Yesus Kak Hesti menyembah Allah yang astagfirullahaladzim tidak manusia. Kau memang nggak bisa jadi diskusi, kau bodas. Hei. Gak mau diam. Inilah kalau punya Tuhan berkelamin yang gak bermanfaat. Gak mau diam. Tidak jelas berarti Allahnya. Baluak.
Dengarin saya. Itu ya astagfirullahaladzim. Besarkan saya padahal, Bu. Dia- Besarkan saya padahal, Bu. Tunjukkan data Misalnya ini dulu. padahal, Bang. Manusia ini astagfirullahaladzim. Tidak menyembah Allah yang Laki-laki jelas. mulutnya lemes. Dengar, kau dengarkan dulu. Ini bahasa Indonesia nih ya. Mana kameraku? Kok nggak ada? Di welcome kali di swalayan kameranya ketinggalan. Ini ya, dikatakan ini KBBI yang memiliki perasaan ini adalah suatu Di makhluk. Kika Jaya ada Bang Hadi Jadi di semua bawah. perasaan, Di atas. dikatakan perasaan itu termasuk merangsang. Jadi Tuhan kami ini nggak mungkin merangsang kepada makhluknya. Jika Tuhan berperasaan, berarti Tuhanmu bisa merangsang kepada sosok perempuan, nafsu, Bang, nggak usah dikatakan dijelasin. atau tegak, gini. Kalau ada nganceng. izin-izin, Nah, itu. kalau ada orang Kalau dia kayak punya gini. perasaan bisa nganceng. Oke, Apin. Bang Andi mau Pin. ngomong. Silakan Bang Andi. Siap. Kalau ada orang kayak gini, dia itu kan tamu di sini. Mestinya kalau dia masih punya akal, punya adab, ya sopan santun. Enggak. Kalau udah diberi peringatan 1, 2, 3 kali masih kayak begitu, begini. ya anggap aja dia babi tendang ke kandangnya, selesai. Ngapain dipelihara gitu loh? Bisa jawab saya. Tuh loh. Ngapain dipelihara babi kalau sudah begini? Iya, udah diingatin dulu dari tadi. Kalau manusia itu masih bisa diingatkan, tapi kalau babi sulit. Gitu loh. Ya dikik aja udah. Selesaikan secara adat gitu loh, baik-baik. Ya, aman kan? Secara adab. Itu aja kok repot. Kalau mau diskusi itu gantian bicara. Udah dijawab iya sama Bunda Esti. Masih nanya, nggak ada perasaan ini, mulutnya kayak babi congor. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, laisa kamislihi syai'un. Ya. Jadi perasaan makhluk itu kayak jangan lu bilangin Allah juga punya perasaan seperti makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui perasaan makhluknya. Jadi perasaan itu ciptaan Allah diberikan kepada makhluknya agar makhluknya ini punya rasa. Rasa apa? Rasa toleransi, rasa sesama manusia, merasa kalau dibilangin, merasa dia kalau makan babi karena pengaruh iblis. Rasanya itu loh. Nah, setelah dikik, rasakan tuh. Itu. Enak kan? Gitu kira-kira. Allah Subhanahu wa taala tidak punya perasaan sebagaimana perasaan makhluknya. Dia bukan makhluk. Tapi dialah yang menciptakan perasaan itu agar manusia ini punya rasa. Rasa menyayangi, rasa memiliki, rasa bertindak juga rasa itu. Nah, bagaimana kira-kira rasanya kalau sudah dikik? Coba. Kira-kira kalau sudah dikik rasanya gimana itu? Sakit nggak tuh? Sakit. Makanya jangan arogan di sini. Masih mau kau datang besok. Lanjut. Ini masih ada satu Christian ini, Christian. Pak Christian. Oh, dia lagi ngurus anaknya tadi katanya. Itu ada satu lagi Bunda Esti di bawah tamu tuh. Siapa? Dia ini loh, dia yang bertanya, tapi dia yang banyak ngomong. Gimana ceritanya? Kenapa aku dibesarkan, Mbak? Ini ada guru kita, Bang Hadi. Mestinya kalau bertanya itu dengarkan dulu jawaban orang. Kalau kau punya ilmu, jangan terbalik. Gitu. Gitu. Ya, Elura. Silakan. Ya, sore. Siapa bilang ini sore? Orang pagi di Burundi kok. Salah lagi lo Elura. Makanya pun haruslah belajar yang lebih baik lagi, Pak. Jadi gini, sebetulnya bukan saya mendukung Ya Kristen. udah terusin tuh. Elura itu orangnya baik. Dia nggak pernah makan kalau lagi nggak lapar. Ya kalau B2 itu nggak lupa sih. Kalau B2 itu itulah membuat saya cerdas itu. Nah, Berarti kau makan itu dong. Kau makan syaiton. apa saya itu? Setan. Lucifer. Langsung aja Lucifer. Jelas lah, karena Yesus menyuruh setan-setan itu dalam iblis, makanya nggak Iya, sama. makanya. Kau kan makan babi. Berarti kau sekarang kesetanan dong. Nggak mungkin kebabian kan? Enggak, saya yang menghancurkan setan itu. Jadi makanya tiap kau menanya aku itu, kita bedakan jiwa kemanusiaan Yesus itu, kita bedakan juga keilahiannya. Anak orang dibagi-bagi. Gila. Iya. Pas yang dibilang si Kristen itu Manuel, ya itu nggak bisa itu di. Yesus, Pak Elura, Yesus pernah bicara nggak? Aku Yesus punya dua natur. Pernah nggak? Nggak pernah dia katakan. Terus dari mana kau tahu? Makanya kami makan babi supaya Itu namanya lu sok tahu anak orang. Makanya dengar dulu ngomong saya. Makanya Orang saya ibunya sendiri yang merawat dia nggak pernah ngomong kayak gitu.
Ya dengar dulu, makanya saya Yang lebih tahu Yesus itu ibunya. Ya, Siapa? memang. Anda sok tahu anak orang. Iya, tapi yang menunjukkan sama saya Allah yang satu-satunya sama saya menunjukkan bahwa Siapa yang menunjukkan kau? Di mana itu ceritanya kau ditunjukin? Yang menunjukkan kau, bro, Yesus itu dua natur. Yang menunjukkan adalah Bapak Gereja, penulis Bible, itu yang menunjukkan kau. Nah, ini juga inilah kan. Macam Ya, saya kasih data nih. Jadi pendeta di gereja. Saya kasih data nih. Oke, saya kasih data. Yang membuat kau menuhankan Yesus adalah tulisan-tulisan Paulus. Paulus itu menulis surat, dia mematikan dulu Yesus secara terkutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat, dia dikutuk dulu. Kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan, Roma 14 nomor 9. Jadi yang ngajarin Anda itu tulisan-tulisan Paulus, bukan Yesus sama Bunda Maria yang ngajarin Anda. Pagi ini si Christian saya bahas terus dan saya simak terus perkataan dia. Mungkin kalau ada tadi saudara Henry Kules ya. Ah udahlah, nggak usah kemana-mana. Bisa lebes. Oh, Anda lebih ya. Yang ngajarin Anda itu Yesus itu Tuhan, siapa yang ngajarin Anda? Gimana? Yang ngajarin Anda Yesus itu Tuhan siapa? Memang dia Tuhan. Siapa yang ngajarin? Loh, itu firman Tuhan mengatakan. Di mana tertulis kalau Yesus itu Tuhan? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Ya di mana tertulis? Di mana tertulis begitu? Ya, memang dia Tuhan. Ya di mana tertulis Yesus Tuhan? Aduh, udah dari zaman kemarin tuh kita. Iya, di zaman berapa? Di halaman berapa? Di zaman kapan? Dari kemarin pun saya bilang. Ya dari kemarin itu kapan? Di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Aku yang bilang Yesus itu Tuhan. Ya berarti kau yang memberi gelar Yesus Tuhan. Iya. Bukan Yesusnya yang ngomong dia Tuhan. Aku yang bilang. Artinya kamu lebih pintar daripada Yesus. Tapi Betul? aku yang dikasihnya mengatakan itu Tuhan saya itu Yesus. Ya dasarnya apa mengatakan begitu? Dasarnya apa? Makanya jangan ada dibandingkan itu kemanusiaan Yesus itu. Jadi dia itu berkuasa juga dia itu. Apa yang dikuasai Yesus? Apa yang dikuasai Yesus? Apa kuasanya Yesus? Nanti aja lah, nanti ketemu nanti dia bilang, Nanti aja lah. itulah tahu apa. Makanya kalau diskusi Apa yang itu, dikuasai Yesus bro, nanti aja. kalau diskusi itu pakai akal, pakai data, jangan pakai iman. Apa kurang akal lagi yang saya sampaikan ini? Yang datang nanti kedua kali itu adalah Yesus. Yesus akan datang sebagai manusia, dia datang manusia loh. Yang datang nanti kemudian harinya nanti disitulah dia tahu kekuasaannya gitu maksudnya. Nah, Kapan dia mau berkuasa? Orang ada Bapak yang berkuasa kok. Oh ya udah, pertahankanlah seperti begitu. Memang begitu adanya. Yesus itu ya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Bapak yang kuasa, bukan Yesus. Iya memang Bapak memang yang berkuasa. Iya udah Bapak, kenapa Yesus? Kalau Bapak kenapa Yesus dibawa-bawa? Makanya makanya ada yang bertanya sama aku, siapa Bapak itu? Tanya Siapa sama Bapak Yesus. itu? Siapa Bapak itu? Tanya sama Yesus. Siapa Bapak itu Yesus? Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku, kata Yesus. Nah udah jelas, apalagi udah Ya berarti Bapak lebih besar dari Yesus. Bapak yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu Tuhannya adalah Bapak. Kenapa kok Tuhan kan anak orang? Nah inilah kekurangan. Nah inilah. Iya. Dia kan diserahkan kuasa langit dan bumi. Siapa yang menyerahkannya? Ya Bapaknya sendiri. Berarti Bapak nganggur sekarang. Hah? Bapak nganggur. Tuh, tanya Yesus, apa Bapakmu nganggur, bilang sama dia. Ya kamu udah dikasih kuasa kepada Yesus. Jadi Bapak pensiun. Kita kan manusia hanya percaya dengan dia, gitu aja. Ya udah, kalau kau percaya sama dia, berarti Yesus yang berkuasa sekarang. Artinya Bapaknya pensiun. Pokoknya terserah Anda aja lah yang. Lo kok terserah saya, lu yang ngomong kok. Terserah Anda yang gue bilang terserah. Lo Anda yang ngomong kok, kembali ke saya terserah. Pak Lurah, mohon dengan sabar, Pak. Jangan sampai kunci dongkrak ini saya salah gunakan loh. Wih, nggak sampai pula di sini pun, nggak masalah. Ya lanjut teman-teman. Lurah ini anaknya baik, nggak pernah makan tai kebo. Benar kan? Apa? Tai kebo? Anda sebenarnya itu baik, nggak pernah makan tai kebo. Ya, siapa yang pernah makan apa tai kebo? Ya artinya kamu masih baik, bro. Oh, ya udah jelas dong memang. Ya artinya kamu masih punya akal membedakan yang mana kue bolu, yang mana tai kebo. Masih bisa dibedain toh?
Iya. Masih, tapi persoalannya adalah kalau soal makanan Anda masih bisa membedakan. Tapi kok soal Tuhan, akal Anda nggak bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Akal Anda yang salah. Udah saya bilang tadi. Loh kok akal saya yang salah, orang akal Anda nggak bisa bedain manusia dan Tuhan? Dia itu bukan manusia lagi, kemanusiaannya udah mati ya. Kemanusiaannya itu udah jadikan simbol kekutukan. Nah, sekarang Jadi, manusia, sekarang anaknya Maria ada di mana? Keilahian kekuasaan Saya dia tanya itu dulu Pak nggak Elhura, ada. anaknya Maria sekarang ada di mana? Udah nggak ada simbolnya itu lagi, anaknya Maria itu nggak ada lagi. Udah Yang jadi- terangkat, yang terangkat ke surga itu siapa itu? Iya, Tuhan Yesus. Itu anaknya Maria nggak? Iya, dagingnya manusia itu ya memang anaknya Maria, anak manusia. Iya berarti anaknya Maria sekarang ada di surga. Itu Tuhan Yesus yang sudah itu. Iya yang di surga itu anaknya Maria atau bukan? Anak masih dia di dunia iya, dagingnya manusia iya, anak Maria. Sekarang di surga bukan lagi. Ya udah dia Tuhan Yesus. Mananya bro? Saya nggak mengerti, nggak bisa paham juga. Kena report ya, kena report Pak Andi. Nggak bisa dipahami. Saya itu kecuali tadi seperti dibilang si Manuel itu Allah itu Yesus, Yesus itu Allah, enggak. Ya, kita sisihkanlah kemanusiaannya pada saat dia mengajar di dunia. Nah, memang kuasanya ada, tetap ada. Makanya dia berkata, aku jalan dan kebenaran, tiada satu pun sampai kepada Bapakku. Berarti kuasa udah diserahkan kepada dia. Udah wajar saja, aku Alfa dan Omega. Sebelum dunia diciptakan udah ada bersama-sama Allah gitu maksudnya. Firman itu udah bersama-sama dengan Allah. Masa nggak bisa dipahami? Jadi kayak si Manuel ini tadi bertahan juga dengan keegonya tadi itu. Bukannya aku membela si Kristen, udah pasti yang dibilang Kristen itu supaya lebih jelas. Jangan dipandang juga dia itu Yesus itu manusia biasa, enggak. Tapi jangan juga dianggap dia itu Allah yang satu-satu, yang Allah yang disembah, enggak. Tetap dia disembah tapi hanya dengan perantaraan. Bang Handi tuh di bawah. Oke, itu ini lebih senang aku kalau mendengar si Christian lagi menyampaikan. Cuman Iya. Kayak Pak Christian belum monitor dia. ya Pak Christian jangan marah-marah terus, nanti cepat tua. Mbak Pera, naikkan itu Bang Andi, tolong Kak Pera, Pak Dalbo, monitor. Cek. Waduh siapa sih yang lapor-laporin orang kayak gini-gini aja? Ada-ada aja, tapi nggak apa-apa lah. Banyak persiapan kok. Semakin pintar Pak Andi, semakin banyak mau benci Pak Andi. Biasa tuh Pak Andi. Biasa lah itu. Iya biasa. Ya, lanjut dulu Pak Elhura. Nah sekarang Yesus ini di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi Pak? Pak Elhura. Pak Elhura. Yang jelas gini loh ya. Di bumi anaknya Maria. Yang disalib anaknya Maria. Yang mati anaknya Maria. Yang bangkit anaknya Maria. Yang dikira datang hantu anaknya Maria. Yang makan ikan goreng anaknya Maria. Yang terangkat ke surga anaknya Maria. Orang ditanya anak Maria ada di mana, bingung. Soalnya kalau dia jujur menjawab anaknya Maria ada di surga, artinya Tuhanmu anaknya Maria. Itu yang dia hindari itu. Nah salah satu jalan keluarnya adalah dia mengatakan anak Maria hilang. Nah sekarang Elhura, anaknya Maria ada di mana? Oke, sebelum saya jawab, ya saya bilang sama Anda, kalau sekolah itu harus masuk kelas, jangan di luar pagar supaya cepat. Iya. Sekarang jawab aja, jangan bahas sekolahnya orang. Saya ini S2 loh. Sekarang yang terangkat ke surga itu anaknya Maria atau bukan? Ini udah jauh kali, memang saya. Iya nggak apa-apa. Yang terangkat ke surga itu siapa? Nah itu kan nggak mau menjawab kan? Saya. Yang terangkat ke surga itu siapa? Ya udah saya bilang tadi itu Tuhan Yesus. Itu anaknya Maria atau bukan? Anak Maria udah termasuk simbol, udah mati jadi simbol, berarti nggak diingat lagi. Enggak, yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Jelaskan ya, dengarkan ya. Saya nggak minta dijelaskan, tinggal dijawab. Yang terangkat ke surga itu putar kayak anak-anak kecil aja yang gitu, Teng. Elhura, yang terangkat ke surga itu A. anak Maria, B. bukan anak Maria, jawab. Yang terangkat di surga itu Tuhan Yesus.
Itu anak Maria atau bukan? Anak Maria udah hilang menjadi Hilang. kematian. Oke, hilang. Pertanyaan selanjutnya, anak Maria hilang di mana? Tapi kalau masih di sejarah ada. Anak Maria hilang di mana? Jawab. Anak Maria hilang di mana? Anda yang ngomong hilang loh. Hilang di mana anak Maria itu? Apa perlu lapor polisi? Ayo jawab. Anak Maria hilang di mana? Masa gini-gini aja lu kalah sama anak SD? Ngomong sendiri, nggak peduli, kumit aja. Iya udah, anak Maria hilang di mana? Udah begini aja. Daripada Hei, anak Maria hilang di mana? Dengar, jangan kamu nutupi, bro. Anda sendiri yang ngomong anak Maria hilang. Saya tanya hilang di mana tuh anak orang? Jawablah. Ayo bro, lah jawablah. Anak Maria hilang di mana? Takutnya diambil imanmu ya, takutnya keluar semua apa. Ya tinggal jawab. Kenapa sih di framing ini orang gimana sih? Namanya aja diskusi. Anak Maria hilang di mana? Bisa jelaskan. Itu di dunia. Nggak usah dijelaskan kalau nggak Ya udah, ditanya. saya jelaskan. Dengarkan. Anak Maria hilang di mana? Dengarkanlah, ada biasa saya jelaskan. Pertanyaannya apa? Itu anak Maria itu udah menjadi simbol melepaskan kutukan. Tadi Anda bilang hilang di mana? Masa nggak tahu kalau memang dibilang udah hilang? Ya hilang di mana? Udah menjadi hilang, istilahnya nggak lagi ikut lagi ke surga. Ya hilang di mana? Ah, inilah yang memang Orang ditanya hilang di mana gitu loh. Supaya saya bisa bantu mencarinya. Ini Abu Nawas namanya ini, makanya nggak pernah mendapat apa-apa. Iya. Jangan pakai begitu dong. Enggak bro, kan Anda sendiri bilang Ada hilang. menyampaikan, memaparkan kepada saya. Enggak, Anda sendiri bilang anak Maria hilang. Saya tanya dong hilang di mana? Ya berilah saya kira-kira tanda-tanda atau apalah gitu loh supaya saya bisa bantu mencarinya gitu loh. Kalau hilang masih di bumi ya mungkin kita bisa investigasi mencarinya. Kalau hilang di perjalanan di awan, nah itu nggak bisa saya. Hilang di mana? Hilang di bumi atau di dalam perjalanan di angkasa? Jawablah. Saya rubah itu perkataan itu bukan dihilang dia. Tadi lu bilang hilang. Jadi nama kemanusiaannya udah tinggal ke dunia. Ya dirubah lagi. Ya, jadi saya minta maaf tadi itu. Ya udah minta maaf. Kalau begitu, kalau anak Maria nggak hilang, sekarang ada di mana? Ya, anak Maria memang udah dibilang, udah termasuk simbol, udah tinggal di dunia. Ya kalau nggak hilang, kalau Anda udah mencabut minta maaf nggak hilang, sekarang anak Maria ada di mana? Jawab saja le, anak Maria itu di surga. Ya di surga itu udah dijawab, anak Maria di surga. Kalau lurah ini susah amat, ya sama ini aja ngomong saya. Nggak berani saya mengatakan seperti begitu, Pak. Karena Yesus itu dari surga, dia kembali ke surga. Nah, pinter ini, jadi anak Maria kembali ke surga. Dia namanya Yesus. Kenapa dia jadi anak Maria? Karena dia Diam dulu kau menjadi lurah. manusia. Jadi orang pintar satu nih, jujur dia daripada kau. Ini ada sekolahnya nih dibanding kau nggak ada sekolah. Kemana? Kenapa Pak Pika? Jadi Pak Elvira diam dulu kau berbeda pendapat sama temanmu ini. Dengerin dulu. Yang Jadi anak dikatakan- Maria ada di surga ya Pak ya? Iya, di surga. Ya, oke. Berarti Tuhan Anda itu anak Maria ya Pak ya? Iya. Ya, pintar jujur. Jadi Kristen itu Tuhannya anaknya Maria, namanya Yesus di surga, betul? Iya. Nah itu jujur dia Elura. Kamu dari tadi katanya punya sekolah, kagak jujur lu. Kamu jujur nih. Kok pintar aja yang kau memang ada. Iya. Nah ini kamu jujur. Kalau ditanya Yesus itu Iya Pak. Ajarin dia Elura Pak, ajarin Begini, dia Le. Pak. Begini, Ajarin Le. dia, ajarin dia. Yesus itu secara manusia dilahirkan. Jadi disebut anak. Nah, karena Tuhan tidak gagal menjadi manusia. Kalau Tuhan gagal menjadi manusia, tentu dia tidak bisa dilahirkan dan dia tidak bisa makan ikan goreng dan dia tidak bisa kencing dan lain sebagainya. Karena dia mengikuti kodrat dan logat manusia itu tidak gagal sedikit pun. Itulah Yesus Kristus. Jadi menurut Anda Yesus selama di dunia ini dia manusia, dia bukan Tuhan ya Pak ya? Selama di dunia ini dia manusia. Dia bukan Tuhan. Tetapi dia memperagakan sifat Tuhan. Karena tertulis Tuhan telah menjadi manusia. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada, karena kuasanya besar. Kan sudah menjadi manusia Pak. Kuasa Tuhan itu tidak bisa diukur oleh manusia.
Anda sendiri yang ngomong yang ngukur Pak barusan. Kan Anda yang Ya. ngukur, Anda yang ngomong. Anda Kalau- barusan ngomong berarti Anda yang ngukur. Anda berpendapat berarti pendapat Anda ini paten. Tuhan telah menjadi manusia. Artinya ada perubahan nih. Tuhan berhenti menjadi Tuhan karena dia menjadi manusia. Nah, waktu Tuhan menjadi manusia artinya nggak ada lagi Tuhan. Karena Ya, dia itu- jadi manusia. Betul itu apa men- betul? Ya itu menurut pemikiran manusia bisa saja seperti Ya memang itu. kita manusia yang berpikir Pak. Kita kan ini bukan monyet yang diskusi Pak. Kita manusia Pak, berakal. Ya, karena pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan itu kan jauh. Nah sekarang ini saya tanya ke Anda gitu loh. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Kuasanya ada, karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kan sudah menjadi manusia Pak. Walaupun dia menjadi manusia, kuasanya tidak sebatas itu. Berarti dia nggak menjadi manusia dong. Begini, segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Nah, terus dari mana Anda tahu kalau dia mungkin menjadi manusia? Siapa yang ngasih tahu Anda? Karena kuasanya, dia maha kuasa. Nah, siapa yang ngasih tahu Anda kalau Tuhan berubah menjadi manusia? Siapa yang ngasih tahu? Kuasanya, karena Siapa Tuhan yang itu ngasih tahu? Yang mengasih tahu Yesus, Tuhan. Yesus. Di mana Yesus berkata Tuhan menjadi manusia? Firman telah menjadi manusia, kan ada tertulis. Firman atau Tuhan nih? Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi firman itu Tuhan juga. Itu kan sudah Yakin? dijelaskan. Ada dituliskan dalam Alkitab. Dengarin dulu bro. Apakah firman itu Tuhan juga? Pada mulanya adalah firman. Enggak, saya nggak nanya itu. Apakah firman sama dengan Tuhan? Iya, sama bersama-sama Oke, dengan baik. Tuhan. Oke, saya kasih data ya. Yesus berkata begini nih, segala firman yang telah kau berikan telah ku sampaikan kepada mereka. Artinya, segala Tuhan yang kau berikan telah saya tuhankan kepada mereka. Jadi Yesus ini menerima Tuhan dan penyampai Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan, begitu? Wajar. Wajar, oke. Jadi karena Yohanes 17:8 bisa dirubah. Segala Tuhan yang telah kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus ini penyampai Tuhan, penerima Tuhan dan penyampai Tuhan gitu ya Pak ya? Segala sesuatu bisa dilakukan, tetapi kita mengambil sisi baiknya Enggak saja. Pak, tadi Anda mengatakan firman itu Tuhan juga. Iya. Firman Yesus ini menerima firman, arti Yesus menerima Tuhan, betul? Bisa menerima Tuhan karena dia posisi Oke, daging. Yesus menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan kepada kaumnya, murid-muridnya, betul? Tepuk tangan. Iya, cara pengertiannya bisa seperti itu, bisa juga tidak. Terus yang mati di tiang salib itu siapa? Firman atau Tuhan? Yesus Kristus. Sebagai apa Maria. dia? Sebagai apa? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Iya, jadi yang disalib itu manusia bukan Tuhan. Tuhan yang telah menjadi manusia telah disalib. Ya, saya nggak nanya Yesus asalnya dari mana. Biar komplit. Nggak usah, kita paham komplitnya. Tuhan Ya. telah menjadi manusia Dan disalib. Nah, yang disalib itu manusia, berarti bukan Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia yang Yang disalib. disalib manusia atau Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Yang disalib manusia atau Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia itulah yang disalib. Kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini Tuhan atau manusia? Tuhan yang telah menjadi manusia telah tersalib Tuhan telah menjadi manusia dan disalib. Ya, oke. Setelah dia menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Sudah dikatakan Tuhan telah menjadi manusia, apalagi yang kita bahas. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Sudah dijelaskan Tuhan telah menjadi Tadi manusia. Anda jujur, Apa kita sekarang ubah? belepotan. Enggak, Tadi awal jujur, Anda yang tidak sekarang mengerti, belepotan. Anda yang tidak tanggap. Sudah saya jelaskan. Tuhan telah menjadi manusia. Apa saya rubah perkataan ini? Iya, artinya Elura diam dulu kau, Elura jangan ikut campur. Kan Tuhan sudah menjadi manusia ya Pak ya? Iya. Oke, manusia ini Tuhan nggak? Tuhan. Kalau begitu Tuhan nggak menjadi manusia. Tuhan itu tidak bisa diukur kuasanya. Apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Oke. Yesus Contoh. itu, Yesus, dengerin udah ngasih contoh. Yesus itu Tuhan atau manusia Pak? Tuhan yang telah menjadi manusia. Enggak, Yesus. Saya nggak nanya. Yesus. Saya nggak nanya asal usulnya. Saya nanya Yesus ini manusia atau Tuhan? Kalau Yesus tidak Tuhan, kami tidak mengenalnya. Berarti anaknya Maria Tuhan. Iya. Oke, jadi yang disalib Tuhan. Iya. Yang mati Tuhan. Iya.
Ya udah, Tuhanmu pernah jadi mayat 3 hari toh? Iya, karena Tuhan saya serba bisa. Ya udah, serba bisa, bisa mati, bisa hidup, bisa bangkit, Iya. kan Tuhanmu itu. Iya, Tepuk itulah tangan dari kuasa tadi Tuhan. ngomong Pak, kok jujur gitu loh. Jadi Tuhanmu pernah mati 3 hari. Iya, Ya, waktu Tuhanmu mati 3 hari, berarti tidak ada Tuhan. ada dong karena kuasanya besar, nggak bisa Berarti diukur. ada Tuhan cadangan. Enggak, kuasanya besar. Kan mati Pak. Enggak, kuasanya itu besar. Apakah Tuhan mati masih bisa berkuasa? Bisa, itulah Tuhan. Loh, kok mati masih bisa aktivitas Pak? Karena Tuhan itu bukan seperti Yang manusia. namanya mati itu Pak, nggak bisa aktivitas Pak. Kalau manusia memang seperti itu, kalau Tuhan Kan tidak. Tuhan yang mati Pak, saya ngomong manusia loh. Tuhan yang mati tadi Anda ngomong. Emang pernah Tuhan berkesaksian kalau saya mati Tadi tidak punya Anda kuasa? yang ngomong Pak, Tuhan mati. Iya, tapi bisa hidup. Ya mari kita ucapkan innalillah Iya, wa inna ilaihi rajiun. Tuhan Anda pernah mati berapa hari mati Pak? ya, 2 hari, 3 hari lah. Ya 2 hari atau 3 hari Pak ya. Terus siapa yang menghidupkan Tuhan kembali? Dia sendiri karena dia Tuhan, kan maha kuasa dia. Oh dia sendiri. Tapi menurut informasi Pak yang ada di Bible Anda itu dibangkitkan Pak, bukan bangkit Iya. sendiri Pak. Dibangkitkan karena dia posisi daging. Siapa yang membangkitkan Tuhan Anda? Tuhan yang ada dalam Yesus. Loh mati Pak. Nah, yang mati itu kan secara manusia. Katanya Tuhan yang mati tadi Pak. Nah, Tuhan itu kan tidak terlihat. Iya, siapa yang mau melihat Tuhan? Anda sendiri yang ngomong Tuhan mati. Jadi dia memakai daging manusia. Saya nggak nanya itu. Jadi bagaimana Waktu Tuhan menjelaskannya? Anda mati, siapa yang membangkitkan lagi Tuhan Anda? Itu loh. Tuhan itu bangkit dengan kuasanya. Berarti Tuhan itu dibangkitkan berarti dia dengan mati masih. kuasanya. Berarti Tuhan Anda mati masih bisa berkuasa. Iya, Tuhan itu berkuasa Oh, terus. jadi mayat masih bisa aktivitas ya Pak ya? Ya, kalau manusia Kok tidak, kalau bisa Tuhan mayat bisa. aktivitas Pak, bisa begitu ya? Bisa, Oh, kalau bisa. manusia nggak bisa karena dimensi kekosaan manusia itu terbatas. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi Tuhan ini mati tapi masih bisa bekerja, begitu ya? Namanya pun Tuhan, Pak. Apa Iya, Bapak iya, sanggup iya. mengukur kuasanya? Iya Pak, saya paham Pak. Kita nggak usah ribut-ribut lah di situ. Saya iyain aja Bapak, kita santai aja. Oke. Jadi Tuhan mati masih bisa aktivitas menghidupkan dirinya sendiri, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Itu masih anaknya Maria Pak itu Pak? Atau bukan lagi? Ya, dia anaknya Maria. Kemarin balik kemarin Oke. lagi fotonya si Henry. Lu diam dulu ya, lu jangan kemana-mana, saya ngobrol lo ini. Kenapa lu yang nangis? Ini orang jujur lo. Iya orang jujur. Ini orang jujur, kenapa kau yang sewot? Pak Pingka ini nyambung loh itu. Saya masih apresiasi Pak Pingka. Pak Pingka masih punya sekolah. Diam dulu lah, saya ngobrol sama dia. Inilah Kristen ini, selalu ganggu temennya. Wah. Jangan ganggu temenmu. Pak Pingka kita lanjut ya. Jangan hiraukan ini Pak, dia nggak sekolah dia Pak. Waktu orang lagi guru nerangkan, dia main-main di belakang. Makanya dia nggak pernah masuk sekolah. Diusir melulu. Orang lagi belajar, dia main-main di belakang. Merokok dulu Jangan Pak ya. didengerin dia Pak. Si Elhura ini. Dia nggak nyampe di sekolah Pak. Di pagar doang. Sampai di sekolah, sampai di luar pagar Orang lagi aja ngomong kerjanya. baik-baik, tidak ada etikanya Pak. Dia nggak pernah belajar sopan santun Pak. Orang lagi ngomong berdua, ya dia ngoceh melulu dari samping. Karena coba, apa kita kasih koin dulu biar dia pergi? Tenang aja Pak, nanti gua beliin es batu buat kompres. Kita lanjut Pak Pika ya. Oke. Jadi Tuhan itu bangkit sendiri ya Pak Pika ya. Iya. Teman-teman Bang Handi, saya undur diri dulu semua ya. Ya, Terima kasih loh sudah diizinin naik. siapa? Semuanya saya undur diri. Selamat sore. Iya Pak Kristen. Pak Iya. Kristen, Iya. tolong DM dulu Pak Kristen. Bu, saya minta dukungan dia. Boh. Nggak direspon memang nggak Jangan direspon. Pak Christian, dia mau pinjam 100. Jangan. Emang enak nggak direspon Pak Elhura. Hei. Makanya gini. Itu Udah kan saya bagus ngomong dulu kalau sama Pak di Pika, bawah. lu jangan belokin topik ah. Ya, kita lanjut ya Pak Pika ya. Jadi yang bangkit itu masih anaknya Maria ya Pak ya. Iya. Jadi yang makan ikan goreng anak Maria. Iya. Oke. Jadi yang naik ke surga anak Maria. Iya. Nah sekarang Tuhannya Maria siapa Pak? Ya, anaknya yang menjadi manusia. Oh berarti Tuhannya Maria adalah anaknya. Yang iya, yang pernah dilahirkan Maria. Iya, jadi Tuhannya Maria sekarang adalah Yesus. Iya. Oke, sama dengan Tuhan Anda. Iya. Nah terus bapaknya Yesus bagaimana?
Bapak itu ada dalam Yesus. Oh, Bapak masuk ke dalam diri Yesus. Ya, seperti Jadi Tuhan perkataannya. Anda itu punya fisik laki-laki ganteng, anaknya Maria. Ya, Oke. Jujur Anda ini, jadi di surga itu sekarang Yesus itu ada fisiknya anaknya Maria, di dalamnya ada Bapa dan ada Roh Kudus di dalam diri Yesus. Betul, Pak? iya betul. Nah, tepuk tangan. Jujur dia Pak Pika ini. Beda sama yang ono belipat kemana-mana, muter gitu loh. Tepuk tangan untuk Pak Pika. Jujur orangnya. Itu dong. Dengerin. Catat itu, pakai menjawab. Contoh Pak Pika, biar kita nggak dapat kusir. Contoh ini tuh. Makanya kau pergi sekolah itu bawa pulpen, pergi sekolah bawa cangkul. Gak bisa bedain sekolah yang mana sawah. Makasih ya Pak Pika telah jujur diskusinya, enak diskusi kayak gini. Iya Pak, ya. Nggak bentrok-bentrok kita, jujur Anda. Agamamu, agama kami. Teman-teman Muslim tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Kita harus saling menghormati. Kalau sepanjang dia jujur, ya kita hormati. Iya, Tapi pokoknya ini kalau aja. ditanya kayak Iya, Pak. yang di atas tuh Pak, ditanya harga cabai, dia jelasin harga oli. Kan nggak nyambung Pak, Iya, nggak nyambung dia. Kalau Pak Pika nyambung gitu loh. iya. Itu yang di atas Bapak tuh. Kita tanya baik-baik, dia jawab kemana-mana. Iyalah, pokoknya ini aja lah Pak. Nah, contohnya apapun yang datang di dunia ini, bencana entah apa, pokoknya kita fokus Tuhan tetap yang terbaik. Silakan saja Pak, kami nggak mau mengganggu iman Anda. Silakan saja. Ya silakan teman-teman. Pak Pika jujur orangnya. Lanjut, Bang Dalbo. Aku pengen minum kopi campur apa ya enaknya ya? Pak Pika, kopi dicampur apa paling enak? Oke, susu bandrek. Kalau saya dulu sih senangnya itu kopi campur minyak rem. Pernah nyobain nggak Pak? Aduh, itu nanti di turunan gimana itu? Pakem Pak, pakem. Pakau. Nggak belong remnya. Lanjut Bang Dalbo. Ya, oke lah. Oke. Gampang kan, selesai kan? Iya. Lanjut. Pak Alvin. Ya. Bunda Esti mau lanjut nggak? Gimana Bunda Esti? Gantian. Monitor Bunda Esti. Alvin lanjut, Bang Alvin lanjut. Loh. Suruh kerja sendiri saya ya. Jadi Pak Pika, Itu loh Pak Pika Ya, udah nanti jujur digaji orangnya. 30 hari. Lo tinggal ngobrol sama Pak Pika, orangnya nyambung, enak diskusinya. Jangan kayak yang di atas itu loh, jarang masuk sekolah. Anu loh. jadi sudah pik ya bahwasannya Yesus itu adalah anaknya Maria Pak ya. Gitu Pak ya. Berarti Maria ini menuhankan anaknya sendiri gitu Pak ya. Iya. Wah, hebat dong Maria bisa melahirkan Tuhan ya Pak ya. Ya, jadi Suatu gimana? keberuntungan tuh Pak ya. Ya, begitulah karena bagi Tuhan itu tiada yang tidak mungkin. Jadi kami pasrah saja. Oh, pasrah saja gitu. Jadi menurut Bapak sekarang ya memang kekal itu Yesus itu menjadi anak Maria Pak ya di surga ya. Iya, karena dia juga datang nanti kan sebagai manusia juga. Dilahirkan kembali oleh Maria. Enggak. Loh, Kan kedatangan yang kedua kali kan tertulis dalam kedatangan Yesus yang kedua kali itu kan sebagai anak manusia untuk memimpin di dunia ini. memimpin di dunia ini. Jadi raja di dunia ini. Kita pindah apa ya Pak ya? Pindah apa namanya konteks ya? Bisa, boleh? Ya boleh, kita Ya. coba. Jadi begini Pak, saya kan sering mendengarkan narasi bahwasanya Yesus itu mati menebus dosa-dosa manusia itu ya, benar nggak Pak? Iya. Kematiannya. Itu dosa apa yang ditebus oleh Yesus Pak? Ya, dosa yang telah turun temurun dari Adam. Turun temurun dari Adam. Itu ditulis dalam Kejadian berapa itu Alkitab? Kejadian 3 ya? Kejadian 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sampai ke bawah. Iya. Di Kejadian 3 itu kan di situ di saat itu manusia jatuh ke dalam dosa gitu ya. Iya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Oke, saya buka di dalam Kejadian 1 ya. Jadi menurut Bapak lah,
yang ditulis dalam Galatia 3:13 ini kan Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Itu hukum Taurat itu berdosa atau terkutuk atau gimana gitu Pak? Oh, ini masalah hukum Taurat ya? Ya, karena gini, kan dia menebus di salib itu, kan gitu. Jadi konsepnya yang dikatakan Martin Luther, bahwasanya dia tuh mati di salib pada menebus dosa. Yang dikatakan di dalam Galatia 3:13 itu kan terkutuk. Berarti dia menebus kutuk, benar nggak? Iya. Ya, jadi menebus kutuk dosa. Dosa itu dikatakan dari pertama kali penciptaan manusia gitu Pak. Benar nggak Pak? Iya. Jadi Yesus menjadi kutuk karena siapa itu? Ya karena manusia. Oh, karena manusia. Kalau saya tunjukkan Pak data ya, ini sesuai dalam Alkitab di Kejadian 3 pada permulaan bentroknya antara manusia dan iblis itu. Jadi yang dikatakan Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Jadi di dalam Kejadian 3 ini pada mulanya jatuh dalam dosa, yang dikatakan yang terkutuk ini saya temukan adalah ular itu Pak. Ular, bukan perempuan itu dan bukan Adam itu. Jadi mengapa Yesus dikatakan menebus kutuk di atas kayu salib itu? Dan bahkan mengatakan bahwasanya Yesus adalah lambang ular tembaga itu. Apakah Yesus yang dikatakan lambang terkutuk itu menebus yang terkutuk yang dikatakan ular itu? Karena dia menebus kutuk loh. Karena yang terkutuk di dalam Kejadian 3 ini adalah ular itu, bukan anak manusia ini di sini. Ya, yang terkutuk ular ya? Iya benar. Benar sekali Pak. Ular itu iblis, ya kan? Nah, iya. Jadi apakah Yesus menebus kutuk iblis ini? Nah, biar saya jelaskan ya Pak. Terkutuklah engkau. Ya, biar saya jelaskan ya, sedikit ya. Nah, dalam pemahaman kekristenan bahwa yang menjatuhkan manusia itu ke dalam dosa adalah ular yang disebut iblis. Nah, jadi generasi manusia ini sekarang sudah terkutuk karena dia mengikuti iblis. Banyak yang diikuti manusia di dunia ini mulai dari keturunan Adam itu adalah ajaran iblis. Tidak percaya lagi kepada Sang Pencipta itu. Nah, di mana dijelaskan waktu pemakaman waktu memakan buah pengetahuan. Nah, di situ iblis itu mengajarkan supaya Hawa dan Adam memakan buah itu. Sebenarnya buah itu berperan juga. Karena dikatakan waktu Tuhan di Taman Eden, janganlah engkau makan buah ini. Kalau kau makan, kau akan mati. Tetapi di balik hari kemudian iblis itu datang, ular itu mengatakan, tidak sepatutnya kalian mati. Makanlah buah itu. Kata si iblis itu. Akhirnya si Hawa mengambil dan memakan dan mengasih kepada suaminya. Akhirnya Tuhan marah. Tetapi tertulis di ayat 28-nya itu, andaikan Adam bisa memakan buah itu kedua kalinya, dia tidak akan mati, dia akan hidup kekal. Nah, sebenarnya yang dikatakan iblis itu benar. Tetapi Hawa dan Adam memakan buah itu cuma sekali. Itu permasalahannya. Jadi karena sekali dimakan buah itu, jadi pengetahuan manusia itu seperti kita ini sekarang terbatas. Andaikan Hawa dan Adam memakan buah itu 2 kali atau 3 kali, kita sama seperti Tuhan itu sendiri. Karena buah itu kita tidak mengetahui apa itu buah itu. Apakah itu kuasa Tuhan itu sendiri. Jadi makanya Tuhan itu murka kepada Adam dan Hawa dan diusir dari taman itu. Dan ternyata generasi Adam ini mengikuti kutukan iblis itu. Iblis itu kan terkutuk, maka manusia juga jadi terkutuk karena mengikuti prosedur yang diterapkan si iblis di dunia ini sekarang. Sehingga Yesus datang menebus kutuk itu. Jadi segitu narasi Bapak ya. Jadi kalau saya perhatikan di dalam Kejadian ayat 3, di sini Tuhan ini nggak ada mengutuk Adam atau Hawa. Bahkan lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini kepada manusia itu ya. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ini yang dikatakan yang terkutuk itu tanahnya Pak, bukan manusianya.
Iya. Jadi konsep penebusan Yesus, menebus kutuk itu kutukan siapa? Karena yang terkutuk di sini adalah sang ular itu. Ular. Iya, Pak. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Maka terkutuklah. Jadi saya perhatikan di dalam pelajaran gereja ya, atau dikatakan di dalam Bible ya, bahkan Yesus sendiri ini dikatakan ular tembaga itu. Nah ini karya-karya orang Kristen semua nih Pak. Yesus adalah ular tembaga. Iya. Berarti sang rajanya ular. Dan dia menebus kutuk hukum, ya. Dia menebus kutukan ular itu, bukan menebus hukum kutuk manusia nih Pak. Sesuai dikatakan Galatia 3:13. Benar nggak? Menebus. Ternyata saya teliti dalam Kejadian 3, kata orang Kristen, dia menebus kutuk pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Ternyata yang terkutuk di sini ular itu, bukan manusia itu Pak. Iya, yang terkutuk itu adalah iblis itu yang terkutuk, ya kan? Ya. Jadi sekarang kalau kita pelajari secara teliti, manusia ini sudah banyak mempercayai iblis, mengikuti ajaran iblis, kan sudah terkutuk juga itu. Ya berarti Bapak mengikuti ajaran iblis itu, menebus kutukan. Karena yang terkutuk di sini iblis Pak. Iya. Bukan manusia itu. Karena manusia itu kan sudah setengahnya mengikuti iblis. Di sini yang dikatakan, oke, Yesus menebus kutuk siapa di sini? Yang terkutuk siapa? Ular, iblis. Ular. Jadi Yesus menebus kutuk ke siapa? Pada pula perciptaan. Yesus menebus kutuk itu, kutuk yang ada di dunia ini, kutuk yang dosa diserahkan pertama kepada iblis itu kan, yang diserahkan kepada ular itu, yang diikuti oleh manusia, karena manusia juga mengikuti kutukan ini, mengikuti peraturan-peraturan si iblis ini, termasuklah anak manusia itu jadi anak buahnya, jadi pengikutnya. Karena tidak percaya lagi kepada sang pencipta. Jadi otomatis manusia itu juga jadi terkutuk. Tidak mungkin tidak terkutuk kalau manusia itu sudah mengikuti. Jadi ular ini ditebus nggak Pak terkutuknya nih Pak? Karena pertama kali yang jatuh dalam dosa ini kan terlibat semua nih, ular, Adam dan perempuan itu. Karena yang di antara tiga ini yang terkutuk ini adalah ular itu, bukan kedua manusia ini, manusia pertama ini. Jadi manusia yang Anda katakan jatuh dalam dosa, jatuh di dalam dosa dan menebus kutuk. Ya. Saya perhatikan yang terkutuk ini adalah ular itu. Allah berfirman, terkutuklah engkau, mengatakan kepada ular itu. Kepada manusia ini nggak ada dikatakan terkutuk Pak. Jadi Yesus ini menebus kutukan iblis kalau begitu. Sesuai dikatakan Bapak Gereja, Yesus adalah ular tembaga itu. Ini dari raja dari segala ular loh Pak, dari gini lambangnya. Ini bukan karya-karya umat Islam ya. Ini dari GKA Gloria. Teman-teman, ini karena udah kepanjangan videonya, saya juga masuk di pertengahan. Sebenarnya sih tadi males masuk gitu kan, cuma karena mendengarkan teman-teman sulit mengendalikan orang-orang yang tidak beretika, tidak beradab, diskusi bawaannya hanya lingkar-lingkar, muter-muter. Ini saya masuk, tapi alhamdulillah tertib, lancar, diskusi pakai bahasa Indonesia nyambung begitu. Semoga saja teredukasi buat kita semua. Dari teknik diskusi itu memang banyak cara. Ada yang to the point, ada yang menjelaskan sebagaimana tampil di layar, ada yang menjelaskan kritik teks, proses pewahyuan dan lain-lain. Kalau saya hanya to the point saja, yang basic logika yang masuk akal, karena saya harus normalkan dulu gitu loh teman-teman. Saya harus normalkan dulu akalnya berfungsi dengan baik. Sesudah itu baru masuk ke materinya. Jadi saya main logika dulu, setelah dia sadar di sana, baru masuk ke barang. Kira-kira begitu. Itulah metode saya diskusi bersama mereka. Alhamdulillah positif dan banyak yang teredukasi. Kalaupun mereka mau kembali ke Islam, ya monggo. Kalau enggak, yang penting akalnya difungsikan dulu, terutama adabnya, sopan santunnya, dan kebenciannya itu loh selalu melekat pada diri mereka. Nah, itu yang harus kita terangkan supaya mereka ngerti bahwa akal yang harus diutamakan, bukan imanis saja. Terima kasih, sampai jumpa pada video mendatang. Saya Handis Labes,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.